Bagaimana pengaruhnya terhadap IHSG pemirsa, dan ternyata IHSG hari ini turun namun dipengaruhi oleh penurunan harga batu bara. Tapi bagaimana dampaknya dengan sejumlah faktor-faktor yang terjadi kali ini? Kita langsung simak bersama. Sampai dengan saat ini berada di level 6.701 atau hampir mirip seperti dengan pasar kemarin pemirsa, dengan trading value yang juga mirip 7 triliun rupiah pada hari ini. Dan kita juga lihat bersama bahwa memang sejumlah sentimen mempengaruhi pergerakan dalam IHSG yang bisa dikatakan dalam seminggu terakhir ini memang tidak terlalu bergairah. Apa salah satunya? Karena memang ada penurunan indeks harga saham yang masih dipengaruhi oleh penurunan harga batu bara. Hari ini harga batu bara ICE Newcastle tercatat anjlok ke 1,31% ke $132 per tonnya. Dan anjloknya untuk harga batu bara dipengaruhi oleh turunnya impor batu bara mencapai 41% secara tahunan pada bulan Juni tahun ini. Sementara itu kita akan juga simak saham kali ini juga dipengaruhi oleh investor yang ternyata masih menunggu alias wait and see pada hasil pertemuan The Fed yang akan dirilis pada nanti malam. Namun investor masih optimis bahwa The Fed akan menahan suku bunga acuan. Hal ini pun juga sejalan dengan penurunan tingkat inflasi AS yang kembali mencatatkan penurunan dari 4,9 di bulan April menjadi 4% pada bulan Mei 2023. Bahkan indikator Fed Watch dari CME Group mencatatkan bahwa peluang The Fed untuk menahan suku bunga acuan di level 5% hingga 5,2% sebesar 80%. Tapi pasar memprediksi akan ada peningkatan 25 basis poin pada bulan Juli mendatang. Kita coba simak bersama pemirsa ya bagaimana untuk saat ini pantauannya langsung terhadap saham-saham Amerika. Ternyata kita lihat bersama kompak Dow Jones, S&P, Nasdaq semuanya berada di teritori hijau alias positif, tapi peningkatannya bisa dikatakan tidak sampai dengan 1%. Namun kita juga simak bersama juga bagaimana kemudian dengan untuk pasar Asia ataupun Tiongkok. Selain itu, investor juga mencermati langkah Bank Sentral Tiongkok yang memangkas suku bunga acuan sebesar 10 basis poin menjadi 1,9%. Nah, pelonggaran kebijakan ini ternyata menjadi yang pertama sejak Agustus tahun lalu, di mana penurunan untuk suku bunga acuan diharapkan bisa mendongkrak kegiatan perekonomian Tiongkok. Karena saat ini sektor manufaktur Tiongkok pada bulan Mei berada di level 48,8, di bawah ambang batas 50, yang artinya apa? Manufaktur Tiongkok terkontraksi alias turun. Tapi dampaknya bagaimana? Apakah akan kemudian mengerek sejumlah saham? Jawabannya hanya beberapa saja dan sudah diantisipasi oleh pasar. Kita untuk penurunannya untuk Hang Seng dan juga Shanghai ternyata tidak sampai 1%. Bahkan untuk Shanghai saja pemirsa kita bisa melihat hanya 0,04% saja untuk penurunannya. Tapi ternyata Tokyo dan Singapura masih kuat. Mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif ternyata terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan yang berlangsung pada Tiongkok. Namun bagaimana dengan Indonesia, kita nantikan perkembangannya besok ya. Baik pemirsa, dan tentunya itu adalah informasi yang kita lihat bersama pergerakan untuk nilai saham. Tapi bagaimana dengan nilai tukar rupiah, kita akan cuma simak bersama. Tentunya setelah melihat Amerika Serikat yang mengumumkan inflasi yang semakin melandai di bulan Mei kemarin, bagaimana dengan rupiah? Kita simak bersama. Rupiah ternyata melemah 0,29%. $1 Amerika Serikat saat ini di harga Rp14.905. Menarik pemirsa, karena obligasi pemerintah Indonesia ternyata masih diminati oleh investor dan juga dolar Amerika Serikat melemah hari ini. Di mana seharusnya rupiah ini bisa menguat tapi ternyata masih melemah. Sementara untuk posisi dolar indeks yang menjadi gambaran posisi dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia mengalami pelemahan. Dolar indeks pun sempat melemah ke posisi terendah selama 3 minggu terakhir ke level 103. Artinya apa? Artinya aset yang dianggap aman mulai ditinggalkan dan investor juga berani masuk ke aset yang lebih berisiko. Tapi pemirsa, inflasi yang lebih rendah di Amerika Serikat membuat pelaku pasar ini lebih tenang karena artinya kebijakan The Fed ini mulai berhasil meredakan inflasi yang ada.